akan datang setelah wafatku satu rombongan dari Yaman yang di dalamnya terdapat Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya semuanya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel ini lalu mutusin buat ngeklik video ini. Hatur nuhun, kalian keren pisan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baraya semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Justru Rasulullah sendiri yang berpesan kepada para sahabat besar untuk mencari orang ini dan meminta doanya. Penasaran kan? Siapa ya? Inilah dia kisahnya Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Oke, sebelum lanjut ke kisahnya, aku izin menginformasikan bahwa informasi tentang Uwais Al-Qarni ini aku ambil dari potongan ceramahnya Habib Rifqi Alaidrus, serta ada juga informasi yang aku searching sendiri. Dan juga aku ingin memohon maaf apabila ada informasi yang kurang pas ataupun salah. Kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kisahnya. Cekidot. Let's go! Baraya, Uwais Al-Qarni ini bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Ia hidup di negeri Yaman dalam kemiskinan yang begitu ekstrim. Pakaiannya hanya satu, yaitu kain usang yang hampir robek untuk menutupi tubuhnya. Selain itu juga ia memiliki penyakit sopak. Penyakit yang ada semacam bercak putih-putihnya itu loh di kulit. Namun tubuhnya yang sehat ia gunakan untuk bekerja sebagai pengembala. Dan kerap ia juga dipandang sebelah mata oleh penduduk bumi. Namun penduduk langit sangat mencintainya karena baktinya pada sang ibu. Ibunya sudah tua, renta, dan lumpuh. Dan diceritakan juga ibunya ini tidak bisa melihat nih baraya. Ayahnya sudah wafat saat ia masih kecil. Setiap hari Uwais merawat ibunya dengan penuh kelembutan. Dan di suatu waktu, di saat ada kesempatan, Uwais mau ngomong sama ibunya. Baru mau ngomong nih, ibunya udah lebih dulu ngomong duluan. Wahai Uwais, aku ingin sekali melaksanakan haji. Jika diberi kesempatan oleh Allah, aku ingin melaksanakan haji tahun depan. Bayangkan nih, perjalanan dari Yaman itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, melewati padang pasir yang panas dan ganas. Naik apa? Biaya dari mana? Mendengar permintaan ibunya tersebut, apakah Uwais menolak? Tidak, baraya. Uwais bekerja siang, sore, malam kerja. Untuk apa? Untuk membeli seekor anak lembu. Lalu ia membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais ini di saat mengembala ya, di saat-saat sela-sela mengembala, menggendonglah anak lembu tersebut naik turun bukit sebanyak puluhan kali. Warga kampung yang melihat tingkah laku Uwais merasa heran. Mereka berkata, kayaknya anak ini udah gila deh. Ngapain dia tiap hari ngegendong sapi naik turun bukit? Tetangga yang julid emang udah ada di mana-mana ya dari dulu baraya. Padahal nih ya, Uwais sengaja menggendong anak sapi tersebut naik turun bukit itu untuk melatih ototnya. Semakin hari, anak sapi itu semakin besar dan semakin berat seiringan dengan otot Uwais yang semakin kuat. Dan faktanya nih baraya, Uwais melakukan hal tersebut bukan karena apa-apa. Ia ingin belajar agar suatu hari nanti bisa menggendong ibunya dari negerinya ke Mekah sampai pulang lagi ke negerinya. Masya Allah. Dan musim haji pun tiba.
Saat itu, anak lembu tersebut sudah berbobot ratusan kilogram. Dan akhirnya, otot Uwais pun terlatih. Dengan mudahnya nih, Uwais menggendong ibunya, berjalan kaki ribuan kilometer menuju Baitullah. Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, begitu besar cinta dari seorang Uwais ini untuk ibunya, hingga ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia menggendong ibunya dengan tegap wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu hingga bercucuran air mata karena dapat merasakan rasanya berada di Baitullah Baraya. Di hadapan Ka'bah, anak dan ibu ini berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku," ujar Uwais. "Lantas bagaimana dengan dosamu, Nak?" tanya sang ibu. Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Masya Allah. Itulah doa dari seorang Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seketika menyembuhkan penyakit sopak di badan Uwais dan hanya meninggalkan bercak putih sebesar koin dirham di telapak tangannya. Dan tahukah Baraya apa hikmah yang disisakan dari bercak putih tersebut? Itulah tanda agar suatu hari nanti sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bisa mengenali Uwais. Karena saat dulu Nabi pernah berpesan kepada para sahabat, khususnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nabi berkata, "Akan datang setelah wafatku satu rombongan dari Yaman yang di dalamnya terdapat Uwais Al-Qarni." "Siapa dia ya Rasulullah?" tanya sahabat. Dia adalah seorang anak muda yang terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut-sebut oleh malaikatnya Allah. Dia tidak masyhur di bumi, akan tetapi dia masyhur di akhirat. Bukan karena beribu-ribu rakaat salat yang ia kerjakan, bukan. Bukan karena ia hafal Al-Quran, bukan. Tapi ia disebut-sebut oleh malaikatnya Allah karena ia berbakti kepada orang tuanya. Jika kalian melihatnya, mintalah agar dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ciri-ciri Uwais secara spesifik, yaitu di telapak tangannya ada bercak putih sebesar koin dirham, bekas penyakit sopak yang telah Allah sembuhkan. Dan bertahun-tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar tidak lupa akan pesan itu. Setiap ada kafilah haji yang datang dari Yaman, ia selalu berteriak, "Apakah ada yang bernama Uwais di sini?" kata Umar. Hingga pada suatu tahun, tepat di tahun wafatnya sang Amirul Mukminin, Umar bin Khattab menemukan pemuda lusuh itu. Ia langsung menghampiri dan memeriksa di telapak tangannya apakah benar ada tanda putih di situ. Dan benar saja Baraya, ada tanda putih di telapak tangannya. Dengan berlinang air mata, Umar langsung memeluk pemuda tersebut. Ia berkata, "Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku." Mendengar permintaan sang Amirul Mukminin, Uwais pun tertunduk dalam-dalam. "Wahai Amirul Mukminin, siapa aku dan siapa engkau? Engkau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Biarlah aku mendoakanmu dalam diam saja." Uwais tidak ingin terkenal. Ia tidak menginginkan pujian dari manusia. Namun, Umar bin Khattab tidak menyerah. Dengan suara yang bergetar dan penuh harap, Umar berkata,
"Wahai Uwais, jangan tinggalkan aku. Demi Allah, aku sangat mengharapkan doa dari lisan yang tulus sepertimu." Mendengar penuturan kata dan kerendahan hati seorang pemimpin besar umat Islam di hadapannya, seketika hati Uwais menjadi luluh. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Umar bin Khattab. Mendengar doa dari Uwais, air mata Umar tumpah seketika nih Baraya. Merasakan ketulusan doa yang luar biasa dari seorang pemuda fakir yang namanya dicintai di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Umar segera bergegas mencari sahabat mulia yang lainnya, Ali bin Abi Thalib. Dengan napas yang memburu dan mata yang sembab, Umar berteriak, "Wahai Ali, keluarlah! Sungguh aku telah menemukan permata yang selama ini disembunyikan di bumi Madinah. Aku telah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, pemilik doa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW." Mendengar kabar tersebut, Ali bin Abi Thalib seketika tersenyum dengan lebar, bersyukur karena akhirnya rahasia besar tentang pemuda penghuni langit itu akhirnya terungkap. Baraya, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni ini ialah kemuliaan di balik kesederhanaan. Uwais memang tidak terkenal di bumi ini, tidak memiliki harta, dan dipandang sebelah mata. Namun, Uwais terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya kepada orang tuanya. Hal yang paling patut disyukuri di dunia ini, jika orang-orang sekarang sedang sibuk mencari kebahagiaan dunia, maka sadarlah, hal yang paling patut disyukuri adalah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melihat hadirnya orang tua kita di depan mata. Jangan tunggu waktu, jangan tunggu mereka sudah tiada baru kita menyesal. Berbaktilah selagi masih diberikan kesempatan, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kisah Uwais Al-Qarni ini juga mengajarkan kita tentang arti ketulusan, kerendahan hati, dan bakti yang paripurna. Semoga kita bisa meneladani tulusnya cinta seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nih subscribe biar kalian gak ketinggalan info tentang kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.